Gusti kula nyuwun tambah ning jiwa sekering roko. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Salafi TV. Saya tetap ngumpet, tidak memperlihatkan wajah, tapi suara saya pasti sudah pada kenal semua. Ini saya hari Senin tanggal 9 ya Mas Dodi? 9 Juni di rumah Mas Dodi. Saya membawa misi luhur. Ingin menjawab pertanyaan teman-teman yang merindukan Asikagul. Saya sudah pusing betul jawabnya seperti apa. Waduh, ini di luar banyak mas, soalnya iya tapi saya nggak punya gitu Mas Dodi ceritanya. Nah ini saya pengen mendapatkan info langsung dari Mas Dodi. Janjannya sebetulnya itu seperti apa yang terjadi. Oke, monggo Mas Dodi. Mantan nuwun Mas Albi, halo sahabat-sahabat asap semua. Salam sedot. Salam sedot jeruk. Nah, jangan lupa berbuat baik. Oh iya itu tentu pasti wajib gitu. Wajib. Iya. Jadi sebetulnya kan memang produk ini yang kita pakai ada beberapa varian yang ada mulai dari Asikagul, Habat, kemudian juga CKTM Nate, TM, lalu beberapa waktu lalu TM Nate sudah kita tidak gunakan lagi. Artinya almarhum. Ya untuk di Karangdaleman. Di luar masih ada. Beredar, ya karena kan sebetulnya dulu itu juga ide dari kita untuk membuat TM Nate. Nate itu? Iya. Iya. Tapi kemudian ketika sekarang mulai berkembang ada persoalan dengan distribusi. Iya. Ya sudah, harganya mau naik lagi, Mas. Masa dalam 3 bulan, 4 bulan naik lagi 2 kali, itu kan nggak enak. Naik ke puncak gunung itu. Ya, itu kan juga nggak enak sama teman-teman. Ya sudahlah, nggak usah gitu. Lalu sekarang masalah Asikagul. Iya. Jadi Asikagul itu ya menarik juga. Menarik kan memang kita juga membutuhkan Asikagul. Iya. Banyak teman-teman yang sudah senang dengan Asikagul. Karena Asikagul punya kekasan dia rasanya lebih halus dan keren. Dan keren, tampilannya keren. Ya, itu artinya ketika dibawa lah berkelas lah, gitu. Ya. Nah, kalau jagung ditaruh di meja, gitu. Wah keren. Tapi banyak sering yang lalu ngisinya dengan TMS. Cuma tampilannya aja yang keren. Karena kalau kemudian pada minta. Mas Dodi nyemoni saya, saya gitu ngakalinya. Lajeng Mas. Ya, persoalan dengan Asikagul itu setelah Asikagul viral, yang aneh juga, memang kita waktu itu juga diluaskan bebas kita mendapatkan Asikagul. Tapi begitu viral, alasan pertama untuk pemerataan supaya tempat-tempat lain pada dapat gitu. Dulu persentasenya gimana? Apa 70% diedarkan Mas Dodi sendiri atau gimana? Kan gitu itu enggak ada. Artinya kan tidak ada kewajiban keharusan, misalnya distributor itu untuk Asikagul harus berapa, kan tidak ada keharusan. Iya. Tetapi begitu di sini banyak, permintaannya banyak, kita meningkat Mas. Permintaan banyak, mulai tiba-tiba permintaan kita dibatasi. Artinya kita ngorder dikurangi. Jadi yang sebelumnya ya pokoknya sekian banyak, kemudian dikurangi separuhnya. Tapi kemudian ketika pabrik kemudian Asikagulnya menumpuk, itu pihak distributor ketika itu lalu meluaskan kita untuk ngambil lagi, silahkan terserah. Nah, kita ngambil banyak lagi, gitu. Habis itu dibatasi lagi, dibatasinya malah dipotong separuh dari kebutuhan kita. Padahal yang dibutuhkan itu konsisten. Barangnya ada itu. Ya, dan cenderung kebutuhannya kan naik terus, Mas. Iya. Kok malah itu dikurangi separuhnya. Jadi order kita katanya nggak ada. Lalu itu
karena supaya pemerataan yang lain dapat gitu. Padahal kan kita itu konsumen kita itu kan khusus. Iya. Khusus adalah orang-orang yang mengalami terapi merasakan efek manfaat setelah rokok itu diproses. Betul. Jadi setelah rokok itu diproses, karena apa? Kayak misalnya Asikagol dari tahun ke tahun itu juga kandungan kimianya naik tinggi loh, Mas. Itu karena apa itu, Mas? Barang ya itu bahan baku. Bahan baku, misalnya dari petaninya menggunakan pupuk kimia, menggunakan pestisida, kemudian situasi tingkat kelembapannya, maka digunakan pelembab, ada dipakai pengawet, gitu. Maka itu kan lalu menjadi tinggi. Jadi menjadi tinggi itu kan nampak juga misalnya dari nikotinnya. Dulu nikotin Asikagol itu hanya 0,16 miligram, Mas. 0,1. 0,16 miligram. Lalu kalau lihat di tahun ini itu jadi 1,9. Berarti naik berapa kali lipat itu? Lebih dari 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Itu kenaikan itu dibuktikan dengan apa, Mas? Ya kalau lihat dari di kemasannya. Sini di kemasannya itu kan pasti juga harus ada diuji. Di kemasan sini sekarang kan 1,90 miligram nikotinnya. Dulu kalau punya Asikagol yang lama, aku tidak goleki, tapi ada itu ini tahun berapa ini? Ini kok 0,16 miligram. 0,16 miligram. Itu yang lama. Ya, ini yang lama. Ini kan cukainya masih yang cukai lama. Ini 2000 berapa ini? Ya ini. Jadi ini masih yang 2001 ini kemarin. 2021. Ya. Sementara kita yang punya sekarang 2025 ini menjadi 1,9 miligram. Oh iya. Ya, kenaikannya tinggi sekali. Artinya gimana kalau ada kenaikan tinggi, kandungan tinggi, maka kita dalam memproses itu kan juga pasti ada tambahan pekerjaan ya. Pasti ada tambahan pekerjaan. Tapi yang menarik, Mas, nikotin memang dalam proses kita tidak membuat nikotin itu menjadi hilang. Jadi nikotinnya yang semula ketika masih mengandung senyawa-senyawa kimia itu jenisnya beta piridil AN metilopiridilin. Jadi nikotin yang bersenyawa dengan logam berat. Jadi dari hasil uji lab yang ada, ini kandungan beta AP, kandungan pupuk kimia tinggi. Ya itu memang petani melakukan seperti itu. Ya karena untuk meningkatkan produksi harus pupuk. Betul. Lalu semprotan pestisida, Mas. Nah, dengan adanya pupuk kimia dan pestisida itu, tembakau yang semula adalah tanaman obat, bisa menjadi racun. Karena daya serapnya yang sangat tinggi, kualitas penyerapannya sangat tinggi, sehingga di dalamnya muncul ketika proses itu terjadi, kemudian ada gas karbon monoksidanya, ada hidrogen cyanida, ada kadmium, ada arsenik, dan itu kan dari pupuk kimia, Mas. Itu kesedot semua. Rata-rata petani begitu. Ya sekarang saya kira perubahan dalam budaya pertanian, Mas. Sekarang jenengan beras saja sekarang. Yang beras organik, beras organik di atasnya pakai pupuk kimia. Airnya mengalir ke bawah. Iya. Semua. Itu. Jadi produk pertanian sekarang kita itu memang berbeda sekali dengan yang dulu. Mencari yang organik sungguh-sungguh sangat sulit. Ya. Tembakau yang sungguh-sungguh organik sangat sulit. Maka nikotinnya pun juga nikotin yang jenisnya tadi saya sebut, beta piridil AN metilopiridilin. Menyerap logam. Iya. Jadi dan itu kalau dikonsumsi, ya tentu berisiko. Maka
benar yang disampaikan oleh pemerintah itu dengan peringatan. Rokok membunuh. Rokok membunuh. Memang tidak langsung, pelan-pelan. Padahal yang terjadi. Karena apa? Karena kandungan itu kan memang tidak besar sekali. Tetapi mau tidak mau menumpuk terus. Nah, di rokok yang setelah kita proses dengan 3 tahap yang kita lakukan, itu nikotinnya berubah jenisnya menjadi neopetadin. Neopetadin itu nikotin murni. Artinya itu untuk kesehatan aman. Itu aman untuk kesehatan. Atau malah mendukung. Iya. Meningkatkan kesehatan. Meningkatkan kesehatan. Itu bisa dicek di jurnal-jurnal farmasi. Dari mengganggu kesehatan menjadi mendukung kesehatan. Ya. Termasuk tarnya juga begitu. Ya. Tarnya yang dari sebelumnya adalah total aerosol residu, residu kimia berupa cairan, residu dari pembakaran berupa cairan atau minyak. Itu setelah proses kita berubah menjadi essential oil. Artinya proses kita itu bukan proses yang sederhana, kata orang didongani tok, wah aku dukun top toh Mas, enggak. Bahkan ada yang Mas, ada yang komentar itu paling Mas Dodi nggak kerjain apa-apa gitu. Karena di rokoknya sudah ditulis ada fermentasi itu katanya. Saya sendiri nggak baca itu. Ya, itu kan ketika orang tidak tahu tidak mengembangkan pengetahuan untuk ini, ya saya itu sangat tertarik dengan banyak hal, Mas. Saya orang yang mudah kagum tentang sesuatu, tetapi saya juga skeptis, maka itu saya belajar. Misalnya, saya juga menggunakan salah satu metode yang ada dari ketiga tahap itu adalah difusi senyawa volatil. Itu kenapa saya lakukan itu? Saya sangat kagum dengan tanaman. Tanaman? Iya, pohon-pohonan misalnya. Pohon-pohonan pada malam hari dia mengeluarkan CO2, Mas. Iya. Siang hari dia bisa mensuit. Iya, dan dia mengeluarkan O2. Itu kan keren. Iya. Bagaimana itu terjadi perubahan seperti itu keren, Mas. Makanya rumah saya tak tanami semua pohon apapun, meskipun tanahnya sempit. Oh iya. Ini malam ya ditutup ya, CO2-nya Mas. Malam masuk rumah, kalau siang kita nongkrong-nongkrong di halaman. Segar, karena oksigen banyak. Gitu. Jadi itu hal-hal yang kita kemudian olah. Jadi tidak sekedar ditaruh begitu saja tidak mengubah apapun, malah kemudian salah naruh tingkat kelembabannya itu bisa menimbulkan jamur, bisa macam-macam. Gitu. Jadi memang kita ada jamuran kok masih bisa itu. Rokok ya yang bisa, dari Mas. Itu. Apanya? Kalau nyimpannya nggak benar bisa jamuran. Kalau sekarang itu misalnya kena basah, lalu disimpan di mana tempat yang lembab dan seterusnya, jamur bisa tumbuh juga bisa. Iya. Artinya ketika kondisi-kondisi kita salah kemudian penyimpanan dan seterusnya juga karena ini kan barang yang hidup, Mas. Jadi kesimpulannya sekarang Mas Dodi sudah nggak pakai gold lagi. Sekarang Mas, ini toko-toko di sini, di Dropia Chicago. Iya, banyak tetangga saya juga banyak. Iya. Lalu tamu di sini banyak. Tamu itu udah beli asikagul, Mas. Iya. Lalu di sini ada asikagul Pak Dodi untuk terapi. Medeni toh, Mas. Jadi teman-teman itu belinya di luar, dibawa ke rumahnya Mas Dodi. Iya, nggak mau. Bukan beli di tempatnya Mas Dodi. Iya, sementara kita tidak dikasih. Iya. Tapi untuk teman-teman yang masih suka dengan asikagul dan seterusnya, kita tetap akan upayakan, Mas. Itu kita tetap akan upayakan. Nanti mungkin ada produk pengganti yang setara dengan asikagul, termasuk kemasannya yang keren. Misalnya, Mas, ini cuma misalnya. Kalau yang sudah fanatik dengan gold itu kan diganti apapun nggak mau. Mereka kemudian sedapatnya pokoknya gold. Dampaknya apa? Ya itu di dalamnya ada arsenik, ada hidrogen cyanida, ada kadmium, ada amonia. Dalam ukuran
dalam ukuran kecil Sangat itu membahayakan. ada 10% 10%. di dalam rokok ini. Ini ada 10%. Artinya kalau sebulan merokok itu terus-menerus. Ya, kalau merokoknya mungkin hanya buang-buang saja, oke lah. untuk gaya-gaya. Yang paling hanya nempel di sini. Ya. Tetapi kalau dihisapnya dalam, itu berisiko. Karena kita kan jargonnya itu, Ya. salam sedot jeru. Ya. Nah, kemudian yang untuk kebutuhan terapi, memang habat itu kita sudah naikkan baik dari bahan-bahan tambahannya maupun juga kualitas prosesnya. Sehingga dari hasil uji lab yang ada, kualitas habat sekarang itu justru di atas asikagul, Mas. Oh, Iya. Mungkin kalau habat sekarang dibungkus loyang kayak asikagul gitu, wah, orang Gold. kencang sekali, gold itu. Iya, itu udah lebih dari gold. Enggak, yang perlu saya tanyakan juga, itu dari pabriknya menambah materi, mengubah materi supaya bisa ditingkatkan atau Mas Dodi sendiri? Yang jelas proses di sini Proses. yang kemudian mengubah yang sebelumnya 70%. Kalau dari pabrik sama saja. Iya, Mas. Maksudnya gini Mas, nanti jangan sampai salah tompo orang Ya, dari ya, luar. Oh, ini sudah ditingkatkan, ternyata belinya di warung tetangga gitu. Belum ya, Belum, bukan dari ya. pabrik ya. Bukan Dari dari proses- pabrik mengeluarkan produk yang produknya Sama dia menarik. yang dulu. Ya, Hmm. lalu saya melakukan proses. Iya, iya. Karena dari awal kita, komunitas kita ini, itu memang punya keprihatinan terhadap persoalan-persoalan kesehatan. Iya. Dan persoalan-persoalan kesehatan, kalau kita lihat, Mas, dulu leluhur kita, mbah-mbah kita, itu konsumsi mbahku, simbah putri, Iya. do nyusur, do sehat-sehat, giginya kuat, itu mikul Macul. akeh, macul, itu. Simbah saya itu dari Simbah Mbak Putri itu bakul dawet. Mas. Nah, Mikul dawet itu kan berapa kilo itu? Keliling kok sampai jauh-jauh juga kuat sampai umur tua. oh ya, ya, Dan meninggalnya umur 100 berapa? ya, ya, saya pernah dibawain dawet, itu resep dari Mbaknya Mas Abi ya. Kalau dawet ya Enak di itu. mana-mana ada. Oh, iya. Cuma kebetulan Simbah saya dari Mbah Putri bakul dawet. Oh, ya, 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 ya. Itu kan Mm-mm. membuktikan bahwa tembakau dia perokok berat Ya, ya. itu tidak mengganggu kesehatannya Ya, beliau. Kalau banyak juga yang beranggapan ini khawatir dengan kelangsungan komunitas kita, misalnya kan Betul. ini kan komunitas penikmat kretek rempah Indonesia versi yang sudah bersih dari residu kimia, yang kemudian rempah-rempahnya itu setelah terproses itu memunculkan senyawa-senyawa obat yang bermacam-macam, Mas. Iya. Ada 42 senyawa obat di dalamnya. Iya. Itu. Nah, itu adalah kekayaan dalam masyarakat kita. Nah, sekarang kalau kemudian hanya terjebak pada persoalan bisnis semata seperti itu kan sayang sekali. Iya. Ini kehebatan alam Indonesia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, Mas. Kalau terjebak di urusan bisnis, Mas Dodi nggak ngajari terapis. Ah, iyalah, saya Aku sendiri yang terapinya hanya bisa saya karena orang-orang yang saya rekrut bayarnya larang, Mas. Iya. Lalu nanti kalau mau belajar ya harus disertifikasi, gitulah. Iya. Harus begitu. Ada Apalagi kemudian ada yang masalahnya ini khusus ini. Jadi, wah, ini tidak bisa di sini. Nanti ada waktu khusus Iya. untuk ketemu saya atau ketemu terapis-terapis yang kita sebut sebagai terapis top. Ya. Biayanya mahal, Mas. itu ada bisnis lain, Mas. Mas Dodi bisa bikin diklat. Oh iya, Kursus satu semester itu bayarnya berapa? Iya. Kalau terjebak di Kalau terjebak di bisnis. situ. Tapi Mas Jadi, Dodi tetap konsisten di ini iya, sosial. betul, Mas. Karena kita juga Pelayanan. berasal dari penyintas. Iya. Lalu juga pemahaman bahwa hidup itu perjalanan menuju satu titik yang disebut pulang kampung. Pulang kampung. Maka hidup yang ada itu adalah kesempatan berharga. Iya. Ya, untuk kita hidup kita menjadi berkat untuk banyak orang. Kan gitu. Iya. Kan nanti apapun juga nggak dibawa. Iya. Yang Itu. pertanyaan terakhir untuk mengatasi goal nggak ada tadi, Mas Dodi Ya, belum yang cerita. jelas gini, Mas.
bahan-bahan ini, TM pun kita bisa tingkatkan sama seperti Ashikago Iya. kualitasnya. Gitu. Jadi saya selalu berprinsip pada kita mulai dari apa yang ada, bukan yang seharusnya ada. Tetapi apa yang ada itu bukan saonone, tapi apa yang ada itu ya harus kita proses untuk sungguh-sungguh dia mampu untuk menggantikan. Iya. Ya memang ada beberapa pabrikan lain yang banyak Mas, yang pada ini barang saya bisa nggak untuk dibantu diproses. Itu ini banyak. Jadi saya juga menyeleksi, tidak semua juga akan saya masuk. Tetapi kemudian dengan yang sebelumnya uji lab yang ada bahwa sebelumnya 70% kimia lalu bisa berubah menjadi barang-barang berharga yang aman untuk tubuh dan seterusnya, maka kesimpulannya dari produk-produk lain bisa ya. TM pun bisa menggantikan Ashikago. Jadi kelangsungan komunikasi nggak ada masalah. Hanya kemudian kita perlu untuk secara tegas dan jelas menyikapi ketika ada pemain-pemain yang masuk. Apa itu? Nah, ini kan kalau seperti ini kemudian kita bicara kemudian dibisniskan dan seterusnya, itu kan lalu pemain-pemain yang masuk. Iya. Lalu sekarang misalnya di sini, toko-toko di sini, ada Ashikago, banyak. Ya, sehingga ketika orang yang tidak paham datang di tempat Pak Dodi nggak ada Ashikago, datang aja ke situ. Iya. Atau kemudian ada juga yang nawari saya, Pak Dodi ini saya bisa beli banyak nih Pak Dodi Ashikago, tak bawa ke rumah ya. Tolong diproses lah, repot bisa. Ya itu hanya melelahkan, memberi kesempatan pada para pemain itu bermain gitu. Sementara kita, kalau kita di sini Mas, bisnis itu bonus. Iya. Yang utama. Tetapi bagaimana kita hidup berharga satu dengan yang lain. Karena hidup ini singkat, gitu. Itu, dan jangan khawatir bahwa kelangsungan kita ini akan terganggu dan seterusnya, tidak. Aman. Banyak yang berkeprihatinan, yang punya keprihatinan, yang bersimpati kepada kita. Oh, siap. Bahkan ada yang mengatakan, oke, Pak Dodi, bagaimana kalau bikin pabrik sendiri? Ada yang bilang gitu. Ada juga yang saya tak beli saham pabrik rokok mana gitu, lalu mau kita buat gitu Pak Dodi, gimana? Saya tidak akan secepat itu melakukan wes gitu. Artinya ini tidak boleh menyikapi dengan emosi. Kita harus tenang, itu sambil melihat trennya bagaimana. Kalau trennya kemudian Ashikago yang beredar di luar itu potensi berbahaya bagi teman-teman orang-orang sakit yang kemudian mengkonsumsi, maka saya harus tegas mengatakan itu tidak kita gunakan lagi. Oke. Itu, terima kasih Mas Dodi penjelasan panjang lebarnya. Tapi masih ada mungkin, ya kalaupun misalnya dapat sedikit, itu ya tetap saya proses untuk teman-teman yang memang belum bisa menggantikan dengan yang lain. Tapi nanti bertahap pasti. Untuk yang sudah gatrok itu fanatik, kalau enggak itu enggak. Gitu. Ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Mas Dodi. Salam Jodro. Ya, jangan kapok berbuat baik. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Gusti